Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini aku berbagi resep puding cup lagi, puding mozaik warna-warni. Ini pudingnya cakep banget ya bun, rasanya juga enak, bikinnya mudah, bahan-bahannya sangat ekonomis. Cocok banget untuk ide jualan atau sekedar hidangan saat ada kumpul keluarga. Mau tahu cara aku buatnya? Yuk tonton videonya sampai selesai. Pertama, siapkan panci lalu masukkan 1 saset Nutrijel plain. Ini beratnya 15 gram. Lalu tambahkan 1 sendok teh agar-agar bening, 5 sendok makan gula pasir, aduk supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Dan setelah tercampur seperti ini, tambahkan 800 ml air. Aduk-aduk kembali, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Masak menggunakan api sedang sambil diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Teman-teman, kalau kita masak puding itu dipastikan harus betul-betul sampai mendidih supaya hasilnya nanti tidak mudah berair dan juga tidak mudah basi. Setelah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api lalu aduk-aduk sampai uap panasnya berkurang dan buih-buih yang ada di permukaan ini berkurang. Lanjut bagi puding menjadi 3 bagian sama rata. Kemudian beri pewarna makanan, aku pakai pewarna hijau, kuning, dan merah. Aduk sampai pewarnanya larut dan tercampur merata. Aku pakai pewarna kupu ini yang oil, ternyata ini soft banget warnanya, jadi aku tambahin lagi 2 tetes. Jadi total 5 tetes ya. Seperti ini udah pas. Untuk kuning aku tambahkan juga dulu 2 tetes. Jadi total masing-masing 5 tetes ya. Seperti ini udah pas banget. Selanjutnya biarkan hingga betul-betul set. Kalau puding warnanya sudah setengah set, selanjutnya siapkan kembali panci. Ini aku pakai panci yang tadi ya dan gak aku cuci. Masukkan 2 saset agar-agar bening. Kemudian tambahkan 1500 ml air. Aduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Masak sambil diaduk seperti ini sampai mendidih. Kalau sudah betul-betul mendidih seperti ini, kecilkan apinya. Lalu tambahkan 300 gram kental manis. Dan 4 sendok makan gula pasir. Selanjutnya ini dimasak kembali sampai kental manis dan juga gula pasirnya larut serta kembali mendidih, tapi nggak perlu sampai bludak-bludak banget. Hati-hati juga ya teman-teman supaya tidak pecah ini kalau udah dikasih kental manis seperti ini, karena kalau adonan pudingnya pecah nanti itu akan berpengaruh banget sama rasa dan juga tekstur dari pudingnya. Nah, kalau sudah mulai mendidih seperti ini, matikan apinya. Lalu ini diaduk-aduk sebentar. Dan selanjutnya, puding susu ini akan aku biarkan sampai uap panasnya betul-betul hilang.
Kalau puding warnanya sudah betul-betul set, selanjutnya ini akan saya potong-potong. Aku potongnya itu pakai talenan supaya lebih mudah dan kita itu bisa menyesuaikan bentuknya itu sama ya teman-teman. Bismillah. Tuh. Terus tinggal dipotong dadu kayak gini. Dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya ini tinggal dipindahkan lagi ke dalam mangkok yang tadi jadi cetakan. Nah, tuh hasilnya seperti ini. Lanjut lakukan sampai selesai. Semuanya udah aku potong-potong. Selanjutnya sisihkan terlebih dahulu. Untuk mengemasnya aku pakai cup belimbing dengan ukuran 120 ml seperti ini. Selanjutnya masukkan puding warnanya ke dalam cup. Ini aku pakai sejumput ya teman-teman, dari kuning. Jadi dibagi-bagi aja. Selanjutnya ke warna merah. Kemudian hijau. Semuanya udah aku masukkan ke dalam cup. Selanjutnya ini disisihkan terlebih dahulu. Untuk puding susunya, setelah didiamkan beberapa saat, ini uap panasnya sudah betul-betul hilang. Masih hangat ya teman-teman. Kemudian di permukaannya ini ada seperti kulit seperti ini. Ini diambil aja. Nah, karena ini bikin pudingnya itu jadi kurang cakep teman-teman. Tuh, seperti ini nih, gampang banget ya kalau udah didiemin, dia bakal bentuk kulit kayak gini. Nah, uap panasnya sudah betul-betul hilang. Puding susunya sudah siap untuk dituangkan ke dalam cup. Jadi nuang ke dalam cup itu nggak boleh panas-panas ya teman-teman. Lanjut tuang puding susu ke dalam cup. Ini dituang sampai di garis ini teman-teman. Kemudian ini diaduk. Kenapa? Harus tunggu puding susunya uap panasnya sampai betul-betul hilang, supaya pada saat dituang seperti ini puding mozaiknya tidak mencair. Nah, ini diaduk supaya puding susunya saling mengikat dengan puding mozaiknya. Kemudian warnanya juga itu bisa berpencar. Semuanya udah aku tuangkan ke dalam cup. Dan ini hasilnya ada 24 cup 120 ml seperti ini. Selanjutnya biarkan puding hingga betul-betul set dan dingin di suhu ruang. Kalau misalnya teman-teman ada gelembungan-gelembungan seperti ini bisa diambil atau dipecahkan pakai tusuk gigi supaya permukaan pudingnya itu cakep ya. Pudingnya udah betul-betul set dan dingin. Selanjutnya ini mau aku cobain dulu sebelum dikasih tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini pudingnya itu super lembut banget. Apalagi kalau udah dimasukin ke dalam kulkas, ini pasti lebih mantap lagi. Masya Allah. Bismillah. Ini pudingnya beneran seger, manisnya pas banget, kenyal, lembut. Pokoknya ini enak banget.